What's up guys, welcome back to my channel lagi. Kita akan menonton nobar lagi bersatunya para burung mengambil telur yang dicuri. Ya, alur cerita dari Angry Bird. Waduh, siapa yang suka nonton Angry Bird? Siapa cita-citanya jadi burung Angry Bird? Udah mulai mencut kita, jalan saja tanpa basa-basi lagi. Let's go guys, hayu kita nonton bareng. Film diawali pada sebuah pulau. Di sana ada burung merah yang mengidolai Mighty Eagles. Dia bernama Red. Red ini hidup sendiri di tepi pantai Pulau Burung tanpa orang tua. Bisa dilihat di sini kalau Red adalah burung yang pemarah. Oke, benar. Nama juga Angry Bird ya. Ketika Red sedang bekerja untuk mengantarkan kue ke rumah pemesan, dia gagal untuk datang tepat waktu. Oleh sebab itu, membuat sang pelanggan tidak ingin membayar kuenya. Red pun emosi dan melemparkan kue tersebut ke pelanggan, kemudian pergi. Keesokan harinya pada sebuah persidangan, Red dilaporkan atas perlakuannya terhadap si pelanggan. Lalu Red beralasan sudah berusaha untuk datang tepat waktu. Namun alasannya tidak diterima oleh burung hakim. Masalah utamanya adalah emosi Red yang tak terkendali. Kemudian Red divonis untuk mengikuti kelas pengendalian amarah dan pengadilan selesai. Kini Red akan menuju kelas pengendalian emosi. Saat sudah tiba, lagi-lagi emosinya memuncak pada sebuah patung selamat datang, hingga dia harus berkelahi dan menghancurkannya. Setelah rusak, dia pun masuk ke ruang kelas. Di dalam, ia disambut oleh Matilda si burung putih. Red juga dikenalkan dengan murid-murid lainnya, seperti Chuck, Bomb, dan Terence. Matilda adalah terapis bagi para burung-burung pemarah. Chuck masuk kelas tersebut karena dengan kecepatan yang dimilikinya, ia gunakan untuk mengerjai polisi burung. Sedangkan Bom, dia sempat meledakkan rumahnya karena dia dikejutkan. Bahkan, Bom meledakkan kelasnya karena tidak bisa mengontrol kemampuannya tersebut. Di rumah, dia begitu kesepian karena tidak punya keluarga maupun teman. Keesokan harinya di kelas, Chuck menunjukkan boneka burung yang dibuatnya telah rusak, dan dia mendapat bukti kalau Red telah merusaknya. Semua berkabung di sini. Namun tiba-tiba pulau mereka didatangi sesuatu. Itu adalah sebuah kapal besar. Semuanya pun menuju ke pinggir pantai. Dan kapal tersebut tidak sengaja merusak rumah milik Red. Dari dalam kapal keluarlah seekor babi hijau. Babi itu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Leonard. Dia juga memberi hadiah ke para burung. Tujuannya adalah Leonard ingin menjalin persahabatan dengan para burung. Dan hal itu disambut ramah oleh hakim burung. Malam harinya, Leonard dikenalkan pada sebuah acara selamat datang. Para burung tampak senang di sini. Leonard pun mengeluarkan barang-barang koleksinya. Ada ketapel dan trampolin. Karena dirasa Red cukup mengganggu, dia ditunjuk untuk mencoba menggunakan ketapel raksasa. Lanjut lagi. Red pun dijauhkan dari keramaian. Chuck nyamperin tuh. Dia mengajak untuk melihat-lihat isi kapal Leonardo. Akhirnya mereka berdua masuk ke kapal. Bom juga ikut ternyata. Di sana ada ruang mobil, ruang baju, dan ruang trampolin. Ketika Bom main trampolin, dia terjatuh. Dan di sana ada banyak babi ternyata. Red kembali ke acara dan menjelaskan kalau ternyata Leonardo bawa banyak babi yang disembunyiin. Leonardo pun menjelaskan kalau mereka semua masih anak-anak dan tidak tega jika ditinggal sendiri di pulau babi. Lagi-lagi para penduduk tidak mendengarkan perkataan Red dan memilih iba pada Leonardo. Kemudian pesta pun dilanjutkan kembali. Kini para burung dan babi hidup saling berdampingan. Mereka juga diajak berkeliling pulau agar lebih mengenalnya. Kemudian para babi juga makin banyak berdatangan ke Pulau Burung. Karena merasa kecurigaannya tidak dihiraukan penduduk pulau, Red berniat untuk menuju puncak Mighty Eagles. Ia pun mengajak Chuck dan Bomb untuk ke puncak. Mereka setuju untuk ikut, karena Mighty Eagles bagi mereka adalah pahlawan Pulau Burung. Mereka bertiga akhirnya mendaki bukit untuk mencapai puncak Mighty Eagles.
Ketika sampai di atas, mereka sempat salah puncak. Mereka meneruskan perjalanan kembali hingga benar-benar tiba di puncak Mighty Eagles. Ketiganya begitu terpukau dengan suasana alam di sana. Namun, Red tidak melihat keberadaan Mighty Eagles. Sampai tiba-tiba dari gua tebing, Mighty Eagles memunculkan dirinya. Lalu Red dan lainnya mendekati gua tersebut, dan ketiganya diajak masuk ke dalam gua, sambil ditunjukkan banyaknya penghargaan yang diperoleh Mighty Eagles. Sementara itu di Pulau Burung, para babi ingin membuat pesta besar-besaran dan mengajak semua penduduk burung agar datang ke pesta tersebut. Di sisi lain juga, kini Pulau Burung menjadi ramai sekali. Kembali ke Mighty Eagles, Red mengadu kepadanya kalau pulau mereka kedatangan banyak sekali babi. Red merasa curiga dengan tamu-tamunya itu. Tapi Mighty Eagles justru meninggalkan Red yang sedang berbicara. Red dengan sedikit kesal mencoba mengikutinya. Dari luar goa menggunakan teropong, Red melihat ada yang aneh yang sedang dilakukan para babi. Lalu Red minta diantarkan ke bawah oleh Eagles karena dialah satu-satunya burung yang bisa terbang di pulau tersebut. Namun permintaannya ditolak dengan alasan kalau dirinya telah pensiun sambil meninggalkan Red lagi. Red sedikit kesal dengan burung yang ia idolai. Akhirnya dia mengajak Chuck dan Bomb untuk turun ke bawah menuju para babi. Ketika para burung sedang mengikuti pesta, ternyata para babi sedang mencuri telur-telur mereka. Hal itu dipergoki Red dan temannya. Chuck ditugaskan ke pesta untuk memberitahu para burung. Sedangkan Bomb dan Red akan mencoba menghalau pencurian telur warga. Chuck tiba di pesta. Dia membicarakannya dengan Matilda kalau para babi mencuri telur. Begitu juga dia bilang ke hakim para burung. Sementara para babi sudah berada di kapal dengan telur curiannya. Red dan Bomb sempat ingin memotong talinya, namun gagal. Bomb juga tidak sempat meledakkan dirinya karena sudah disiram air lebih dulu, dan keduanya jatuh ke air. Para babi pun berhasil pergi. Keesokan paginya, kondisi Pulau Burung begitu kacau. Hakim burung mendatangi Red. Dia meminta maaf karena tidak mendengarkan peringatan dari Red sebelumnya. Kini Red disuruh untuk memimpin para burung. Red pun berencana untuk mengambil telur-telur mereka kembali karena para babi meninggalkan jejak yang dapat mengantarkan para burung ke telurnya lagi. Mereka semua pun bergotong royong untuk membuat sebuah kapal. Red kali ini juga meminta para burung untuk menunjukkan amarah mereka. Kapal telah jadi. Mereka pun mulai berlayar menuju ke Pulau Babi. Sedangkan di Pulau Babi itu sendiri, para babi sedang berkumpul di area istana. Leonard yang adalah seorang raja di Pulau Babi menunjukkan telur-telur yang berhasil dicurinya. Telur-telur tersebut akan dijadikan santapan makan malam bagi seluruh babi di pulaunya. Kini para burung telah tiba di Pulau Babi. Namun mereka kesulitan mencapai istana babi yang dikelilingi oleh tembok. Kemudian Red mendapat ide untuk mencapai istana tersebut. Dia memasang ketapel para babi yang ditinggal di Pulau Burung. Dan Matilda adalah burung pertama yang akan mencoba masuk area istana. Dia pun ditembakkan. Seperti di gamenya, si burung putih ini punya jurus mengeluarkan telur. Matilda berhasil merusak rumah di sana, namun belum cukup jauh untuk mencapai istana. Selanjutnya burung hijau. Dia hampir mencapai istana, tapi karena kemampuannya adalah bumerang, ia pun kembali ke posisi awal. Begitu juga para burung lainnya. Raja Leonard melihat kalau pulaunya diserang oleh Red dan para burung. Akhirnya dia memerintahkan ke warganya, jika ada yang melihat burung di sekitar mereka, burung tersebut harus ditangkap dan mengumumkan akan memakan telurnya siang nanti. Dari kediamannya, Mighty Eagles melihat para burung berjuang untuk telur-telur mereka. Kini dia mencoba untuk terbang membantu Red dan lainnya. Para burung belum juga bisa mencapai area istana. Akhirnya Red sendiri yang akan dilontarkan. Terence menariknya sejauh mungkin sebelum dilepaskan. Yes, Red pun berhasil mencapainya dan masih selamat.
Leonard merintahin anak buahnya lagi kalau ada burung di area istananya. Telur-telurnya pun dipindahkan ke sebuah ruangan. Chuck mencoba menyusul Red. Dia pun berhasil sampai ke tempat Red. Begitu juga dengan Bom. Kemudian, Leonard mengeluarkan angkatan udaranya guna menangkap para burung. Terence ingin melontarkan dirinya juga. Namun karena dia yang terlalu besar, ketapelnya malah patah. Kembali ke istana. Telur-telur burung kini akan dimasak. Leonard juga telah bersiap di meja makannya. Di depan pintu ruang penyembunyian telur, Chuck dengan kecepatannya membuat para babi menjadi saling serang. Karena hal itu, babi-babi itu meninggalkan pintu masuk ke ruang telur. Sayangnya ketika Red masuk, telur-telurnya sedang diangkat untuk direbus. Red pun naik ke keranjang telurnya. Red juga berhasil mengambil remote control pada telur. Ditambah lagi kedatangan Mighty Eagle yang tepat waktu. Dia langsung mengangkat telurnya untuk dibawa keluar. Leonard sempat menahan Red kabur. Karena ada salah satu telur yang jatuh, Red pun membiarkan Mighty Eagles menyelamatkan telurnya. Sedangkan dia mencoba mengambil telur yang terjatuh. Akhirnya terjadi perebutan telur antara Red dan para babi di sana. Matilda yang sedang melarikan diri dari para babi ditolong oleh Terence menggunakan mobil. Dan Bom mencoba untuk meledakkan para angkatan udara. Di istana, Leonard masih ingin mendapatkan telur yang dicurinya. Kemudian dia dan Red harus terjatuh dari lampu gantung. Keduanya mendarat di gudang dinamit. Telurnya juga berhasil diambil Leonard. Red yang melihat kalau panci rebusan akan jatuh, nyoba untuk mengalihkan dan mendekati Leonard. Dia menarik jatuh Leonard dan mengambil telurnya lagi. Red berlari menuju batu hingga panci menutupi dirinya. Sedangkan Lilin membakar tumpukan dinamit di sana, yang meledakkan istana dan area di sekitarnya. Terence dan Mighty Eagle berhasil selamat. Para burung juga bertemu dengan telur-telurnya lagi. Namun si burung biru tidak mendapat telurnya karena ikut meledak dengan Red. Para burung di sana sedih karena Red ikut meledak di area istana. Ternyata Red masih selamat. Telur yang ia selamatkan pecah, namun bayi di dalamnya masih selamat. Semua burung pun menyambut kedatangan Red. Si burung biru yang baru menetas dikembalikan ke orang tua mereka. Akhirnya, para burung telah berhasil merebut telurnya kembali dari para babi. Di pulau mereka juga, semua sedang dibangun kembali. Patung Mighty Eagle baru, dan Red mendapatkan rumahnya kembali. Kini dia tidak tinggal di pinggir pantai lagi, melainkan hidup di tengah para burung lainnya. Semua berakhir bahagia di sini, dan film pun selesai. Nah, itu dia akhir film dari Angry Birds The Movie. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kita sih, film ini jalan ceritanya santai banget, gak susah dimengerti. Dan juga film ini bisa dinikmati sama semua umur. Jadi bisa buat tontonan bareng keluarga kalian di rumah. Tulis ya pesan-kesan yang kalian rasain pas nonton film ini di kolom komentar. Oke, filmnya bagus banget. Aduh, kalian harus nonton filmnya. Kalau udah nonton ya sudah. Kalau belum ya belum gitu ya guys ya. Saya udah nonton tapi rekap lagi jadi kayak kayak gini filmnya ya, baru berasa gitu ya. Jadi kita akan nonton abis ini episode selanjutnya, part keduanya langsung aja. Yang udah subscribe tinggal subscribe, komen tinggal komen. Bye bye semuanya. Sampai jumpa di ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.